kita semua. Saat ini kita kedatangan sosok yang sudah familiar di Kota Mojokerto. Siapa lagi kalau bukan Ningita. Nah, bagaimana Ningita? Ini sekarang menjelang ya tanggal 25 nanti akan mulai kampanye ya kan. Saat ini mungkin pemirsa ini ingin tahu sih apa yang menjadi visi misi dan program keberlanjutan daripada Ningita untuk Kota Mojokerto. Nah, ya. Silakan Ningita. Terima kasih Mas Andi sudah mengundang saya Ningita di podcast Kabar Terdepan pada siang hari ini. Tadi pagi sampai siang kami baru saja melaksanakan kegiatan deklarasi Pilkada Damai yang dilaksanakan serentak di Kota Mojokerto, dilaksanakan tadi pagi sampai siang. Itu merupakan tahapan dari Pilkada serentak tahun 2024 ini. Setelah ini Ningita Cak Sandi ya, pasangan saya yang sudah mendapatkan penetapan atau SK dari KPU sebagai elektoral kan sudah kategori sangat tinggi ya. Artinya masyarakat sudah 100% mengenal Ningita. Siap. Tapi kita tetap harus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyampaikan bahwa 5 tahun ke depan kami akan mengusung keberlanjutan dari program-program yang sudah kita laksanakan pada jilid 1. Ya. Waktu menjabat pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Di mana visi Ningita Cak Sandi nomor 2 ini adalah mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, yang berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. Dari 5 nomenklatur di dalam visi itu, 3 diantaranya itu adalah nomenklatur yang wajib dimasukkan, yang merupakan bagian dari tujuan di dalam RPJMR. Rencana Pembangunan Jangka Menengahnya Nasional. Nah, gitu. Jadi secara nasional pun mengusung sebuah tujuan keberlanjutan. Gitu. Jadi linear, daerah-daerah juga diwajibkan demikian. Sehingga itu wajib masuk di dalam visinya setiap kepala daerah yang mencalonkan di seluruh daerah se-Indonesia dalam rangka mendukung apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat secara nasional. Keberlanjutan ini artinya memang terjadinya perubahan pemerintahan secara nasional, presiden ya dalam hal ini, bukan berarti kemudian ada perubahan di dalam pencapaian tujuan nasional, tapi melanjutkan yang sudah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya yang belum tuntas gitu. Begitupun kami Ningita Cak Sandi, kami memang sudah memulai sejak 2018. Namun masih ada beberapa hal yang perlu untuk kita tuntaskan, kita selesaikan, kita sempurnakan. Sehingga di jilid kedua ini, kami menyebutnya jilid ya, bukan periode ya, karena jilid itu kan ibaratnya buku kan kelanjutan. Nah. Jadi kalau film itu sequel gitu ya, nyambung dengan yang sebelumnya, sehingga kami menggunakan diksi jilid 2 bukan periode kedua. Maksudnya itu demikian, sehingga yang belum selesai ini menjadi prioritas kami untuk kami tuntaskan, kami selesaikan. Yang belum baik kami akan sempurnakan, begitu kira-kira. Ya, nah ini kan pasti dijabarkan melalui misi-misi. Nah, itu apa sih langkah konkret apa yang akan dilakukan? Ya, jadi kan kami merumuskan dari visi tadi yang ingin kita capai dalam 5 tahun. Ketika nanti Allah sudah mentakdirkan Ningita Cak Sandi untuk memerintah kembali di pemerintah Kota Mojokerto, visi itu bisa dicapai melalui 5 program. Kami menyebutnya Pancabakti, jadi 5 pengabdian yang akan kita selesaikan. Nah, mungkin ini ada di leaflet itu yang bisa kita coba. Nah, ini Mas Andi. Iya. Nah, di leaflet ini kan kami merumuskan menjadi 5 ini.
Menjadi 5, ini menggunakan bahasa yang singkat sederhana karena ini yang kami bagikan kepada masyarakat gitu. Tapi kalau di dalam perumusan visi dan misi tentu lebih detail daripada ini untuk yang kami setorkan ke KPU ya sebagai salah satu persyaratan administratif untuk mendaftar sebagai bakal calon ketika pendaftaran kemarin pada tanggal 29 ya, 29 Agustus. Nah, ini jadi ada 5 poin penting di dalam misinya Ningita Cak Sandi Jilid 2 itu. Pertama, peningkatan SDM. Yang kedua, ketahanan sosial budaya. Yang ketiga, peningkatan ekonomi. Yang keempat, tata kelola pemerintahan. Dan yang kelima, infrastruktur dan lingkungan. Nah, dari 5 misi ini, masing-masing misi itu ada beberapa program di dalamnya. Tetapi kami dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat, kami ambil program-program unggulan saja untuk lebih memudahkan pemahaman masyarakat. Tetapi kalau kita mau detailkan, sebenarnya ngomong peningkatan sumber daya manusia itu kan tidak hanya sekedar urusan layanan wajib dasar bidang pendidikan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah tingkat 2. Kabupaten atau kota, yang itu hanya setara pada tingkat SMP saja, dari PAUD sampai SMP. Tetapi di sini peningkatan SDM itu bisa banyak hal. Yang sudah diawali Ningita pada jilid 1 kan ada beasiswa bagi anak-anak tidak mampu yang sekolah di tingkat SLA, SLTA dan yang sederajat. Itu kan kami juga beri beasiswa. Karena kami tidak punya kewenangan untuk menggratiskan di level itu. Sesuai regulasi yang ada. Kemudian bagi yang perguruan tinggi, kami juga di periode atau jilid 1 sudah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. Kalau tidak salah kemarin sudah ada lebih dari 600 anak-anak yang mengakses. Anak-anak yang mengakses dan bahkan beberapa di antaranya sudah lulus kuliah. Sekarang sudah bekerja. Nah, ini kami sempurnakan. Di misi yang pertama ini kami tambahkan ada 100 program jenjang doktoral atau S3. Karena kalau kemarin kan hanya S1 saja yang jenjang tertingginya. Nah, ini nanti kita tambahkan ada jenjang doktoral. Dan ini tentu peningkatan SDM tidak melulu urusan bidang pendidikan, tapi bagaimana kita menggali kreativitas anak-anak kita supaya mereka ini juga siap bekerja. Kita contohkan, lulusan SMK, ini kan menjadi problematika tingkat regional atau Jawa Timur. Hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipublish menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka itu justru didominasi oleh lulusan SMK. Padahal dilahirkannya SMK dulu itu adalah mencetak anak-anak yang siap kerja. Nah, tapi faktanya kan tidak demikian. Ini hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka akhirnya salah satu program yang dilakukan oleh Ningita di jilid ke-1 adalah memberikan pelatihan kepada anak-anak lulusan SMK ini untuk mengikuti pelatihan dengan standar BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi mereka yang lulusan SMK ini kemudian kita lakukan pendataan, mereka menginginkan pelatihan di bidang apa. Kami bekerja sama dengan BLK. BLK ya, pelatihan kerja. Kita bekerja sama dengan BLK, mereka kita ikutkan pelatihan di sana paling tidak 3 bulan. Kemudian kita ikutkan ujian untuk bisa mendapatkan sertifikasi profesi. BNSP. Nah, kalau sudah punya sertifikat itu artinya perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional ya, perusahaan-perusahaan PMA itu, itu siap untuk menampung mereka. Artinya mereka sudah lebih siap kerja. Nah, ini kan juga bagian dari peningkatan SDM. Jadi tidak hanya kita ngomong sektor formal saja, tapi
informal juga kami lakukan. Nah, menariknya, Ningita, ini kan saya baca peningkatan SDM tadi, program unggulan 10.000 beasiswa dengan 100 program doktoral atau S3. Nah, dari tadi yang awalnya S1, kenapa tidak magister dulu langsung S3? Menarik. Gini. Jadi bukan perkara dari S1 kemudian kita beri beasiswa ke, mekanismenya tidak demikian. Di sini ini kan penjaringan. Artinya siapa yang pernah mendapatkan program beasiswa Ningita di S1 belum tentu juga nanti akan berlanjut di S3. Karena tetap ada kuota kita tentukan. Setelah ada kuota, kemudian mekanismenya adalah pembukaan pendaftaran, kemudian mendaftar. Nah, dari pendaftar-pendaftar ini kemudian kita lakukan grade. Hasil verifikasinya itu ada grade. Jadi semacam kita mengikuti CPNS. CPNS itu kan ada tes SKD, seleksi kemampuan dasar, kemudian ada seleksi kemampuan bidang itu SKB ya, kemudian satu lagi ada interview. Nah, ini pun dilakukan klasifikasi demikian. Jadi perguruan tingginya apa, itu grade-nya beda. Gitu. Kemudian mereka kita minta bikin makalah. Kemudian dilakukan interview. Nah, itu akan muncul nilai nanti. Dari hasil nilai itulah kemudian kita ranking. Maka yang tertinggi sesuai dengan kuota itu yang kita ambil. Contoh, kuota kita setahun 250 mahasiswa. Yang daftar 1.000 ini. Yang daftar 1.000. Nah, kan kemudian kita lakukan seleksi seperti tadi. Ketika diseleksikan kemudian muncul ranking. Ranking 1 sampai 1.000. Karena yang ikut 1.000. Nah, karena kuotanya 250, tentu yang kita ambil kan ranking 1 sampai ranking 250. Nah, demikian. Begitu pula ini, gitu kan. Jadi artinya ini untuk menarik anak-anak muda Kota Mojokerto bahwa kalian haruslah berpendidikan setinggi-tingginya. Jenjang pendidikan tertinggi kan kalau pendidikan formal kan doktoral. Nah, gitu loh. Makanya ini yang kami masukkan jenjang doktoralnya. Siap. Jadi dalam rangka mengukur sebesar apa pelayanan pemerintah Kota Mojokerto dalam urusan pendidikan itu kan dinilai dengan indeks pendidikan mengukurnya. Parameter yang digunakan kan indeks pendidikan. Jadi untuk menilai mengukur seberapa program di bidang pendidikan ini meningkatkan. Nah, ini kemudian indeks pendidikan ini dijadikan salah satu komponen dalam mengukur indeks pembangunan manusia. Nah, ini makanya jenjang doktoral ini kan jenjang yang tertinggi di dalam strata pendidikan formal. Nah, itu maksud kami supaya bisa meningkatkan IPM itu. Betul. Nah, untuk sendiri yang terakhir Ibu menjabat tahun 2023 mencapai 80,9 ya persen ya. Nah, untuk selanjutnya ini nanti rencananya target dari Ningita sendiri mencapai berapa? Kami tidak bisa merumuskan di sini, Mas Andi, karena untuk perumusan angka-angka itu nanti akan dilakukan oleh tim akademis. Ya, jadi kita tidak bisa menentukan seperti itu. Tapi yang jelas target kami kan meningkat graduatif. Bukan menurun, bukan stagnan kan gitu. Kalau angka itu bukan tugas kami, karena kami di dalam visi misi tidak akan sedetail sampai ngomong begitu. Itu nanti urusannya di RPJMD. Benar. Nah, RPJMD akan dilakukan kajian teknokratis dan akademis yang akan di-hire oleh pemerintah daerah untuk merumuskan apa yang menjadi misi dan program kepala daerah terpilih kan. Benar. Nah, yang kedua tentang ketahanan sosial budaya ya. Di sini saya membaca ada Mojokerto Berbudaya, Guyup, Tentram dengan program unggulan penguatan event 7 Mojo. Nah, ini apa ini? Ya, kan Mas Andi tahu 5 tahun itu kan kita setiap tahun ada event namanya Mojo Tirto. Ada Mojo Batik Festival, ada Mojo Bangkit, ada Mojo Shopping Festival, ya kan? Nah, Mojo-mojo sekian banyak itulah. Nah,
Kita inventarisir kan ada 7 event yang kami beri ada nama Mojo-Mojonya ini sebagai identitas ya, tematik kita yang Spirit of Mojopahit itu, sehingga Mojonya ini dari Mojopahit. Nah, jadi dari sekian banyak event Mojo itu sebenarnya arah tujuannya adalah bagaimana mengangkat warisan budaya. Karena ngomong Mojopahit itu tidak dimiliki oleh semua daerah di Indonesia. Nah. Iya kan? Nah. Itu adalah tema khusus yang hanya dimiliki oleh Jawa Timur. Lebih spesifiknya lagi adalah Mojokerto karena pusat kerajaannya jadi di sini. Nah. Tetapi ini kalau skup regionalnya adalah Jawa Timur. Nah, tentu kalau ngomong provinsi lain nggak bisa ngomong tema Mojopahit, nggak ada di sana. Nggak ada. Nah kan gitu ya. Nah, artinya warisan budaya inilah yang akan lebih mentasbihkan Mojokerto sebagai kota wisata budaya dan sejarah. Dan itu kita angkat melalui event-event ini tadi. Kemudian kalau ngomong Mojokerto Guyub, sejatinya sebuah ketahanan sosial itu akan terwujud apabila masyarakatnya bisa berada di dalam satu kelompok atau apa ya, mereka ini tidak tercerai-berai gitu lah istilahnya. Apa itu, berada di dalam satu kubu yang sama, harmonis. Nah gitu. Kalau itu terwujud, guyub kan jadi satu gitu ya, jadi satu, mereka tidak terpecah-pecah. Nah maka tentu ketahanan sosial itu akan terwujud. Nah kan gitu. Kemudian Mojokerto sudah Ibu tentram. buktikan juga dengan adanya Harmony Awards ya. Ya betul. Termasuk Mojokerto tentram. Nah, itu kan kelanjutan ketika sudah guyub rukun kan pasti akan tentram, damai kan. Bahasa Indonesianya damai, kami mengambil kata tentram. Ya. Siap. Gitu. Iya, selanjutnya tentang peningkatan ekonomi ya. Kita tahu bahwa kota Mojokerto ini kota yang dengan 3 kecamatan dengan kepadan penduduk yang cukup padat ya. Apa aja sih strategi untuk peningkatan ekonomi yang sudah dicapai pada jilid 1 akan diteruskan dan apa aja yang akan ditambah Ibu terkait peningkatan ekonomi? Jadi gini, kalau untuk mengukur sejauh mana sebuah daerah itu meningkat ekonominya, satu ada namanya IPM tadi. Di dalam IPM itu kan ada indeks daya beli. Ya, jadi mengukur kemampuan daya beli masyarakat Kota Mojokerto. Kemudian ada lagi tingkat kemiskinan, ya kan? Maka semakin rendah kemiskinan itu menunjukkan bahwa secara ekonomi warga Kota Mojokerto sudah lebih sejahtera. Kan gitu. Kemudian ada lagi terkait dengan ekonomi, kita juga punya sebuah indikator yang diukur secara nasional itu juga dari PDRB. Nah, jadi beberapa indikator-indikator ini kita harapkan mengalami sebuah peningkatan atau progres ke arah positif. Maka yang kita kuatkan di sini adalah 1, mengurangi angka kemiskinan. Masyarakat yang miskin kita berdayakan supaya terjadi peningkatan strata ekonominya. Nah, alhamdulillah Mas Andi, dalam 5 tahun kemarin kita sudah mampu, Kota Mojokerto sudah mampu menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ya. Jadi kemiskinan ekstrim Kota Mojokerto sudah di SK-kan oleh Kementerian 0%. 0%. Tinggal nanti tingkat kemiskinan ini harus kita turunkan secara graduatif. Jadi progresnya akan mengarah progres positif, kan gitu. Positifnya itu kan harus menurun, kan gitu. Nah, maka bagaimana program-program penguatan ekonomi seperti yang sudah kami jalankan dulu adalah program 4P. Pendampingan,
bantuan, permodalan, kemudian pembentukan koperasi, kan gitu. Iya. Nah, itu untuk menguatkan masyarakat yang di tingkat ekonomi bawah supaya strata sosialnya meningkat. Di dalam DTKS itu, DTKS, ya. Data terpadu kemiskinan sosial. Nah, itu supaya terjadi peningkatan. Nah, maka itu yang akan terus kita kuatkan. Karena kita tahu, kalau ngomong ekonomi, Kota Mojokerto ini kan nggak punya area industri. Iya. Area industri kita nggak punya. Sehingga dominasi untuk jenis pekerjaan yang ada di Kota Mojokerto itu justru ada di sektor menengah ke bawah. Iya. Lebih Termasuk pada UMKM ya, gitu termasuk di dalamnya IKM, UMKM. Nah, maka yang akan kita tata ke depan itu adalah UMKM dan PKL-PKL yang menjamur di Kota Mojokerto itu. Benar. Itu yang akan kita tata. Nanti kita mereka ini kita klasterkan di dalam sentra-sentra UMKM yang tematik. Tematik, ya. Nah, kan sarana prasarananya sudah kita bangun, seperti rest area Gunung Gedangan yang belum optimal dimanfaatkan. Itu kan sebenarnya bisa. Terus nanti ke depan yang TBM itu, yang sekarang belum selesai dikerjakan. Nah, sehingga ke depan supaya lebih tertata, tidak lagi PKL-PKL itu menempati ruang milik jalan. Iya, seperti yang kemarin sempat viral spot nyuri kan gitu ya. Seperti itu. Sehingga pengguna jalan haknya terampas oleh mereka. Nah, benar. Ini yang nanti akan ke depan kita tata. Nah, kemudian ini juga di dalam peningkatan ekonomi dalam rangka menghadapi bonus demografi. Nah ini. Kita melihat dari data kependudukan. Data kependudukan tahun 2024 didominasi oleh generasi milenial. Setelah generasi milenial, kemudian yang terbanyak kedua adalah Gen X, atasnya milenial, baru yang ketiga adalah Gen Z. Nah, maka di sini prioritas kita adalah milenial dan Gen Z. Ya, kalau milenial ini kan sebenarnya yang sudah matang seperti saya. Ini kan kategori di sana. Nah, tetapi bagaimana Gen Z ini kita persiapkan supaya Gen Z ini ketika naik nanti pada usia yang masuk jenjang milenial, mereka ini sudah benar-benar menjadi manusia yang established secara ekonomi. Tidak menjadi beban negara. Nah, maka inilah yang nanti ke depan akan kita bekali dengan keterampilan-keterampilan itu. Kan tahun lalu kita sudah mendapatkan proyek dari APBN. Ada sentra IKM untuk batik dan produk turunannya. Kemudian kita juga dapat proyek PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah, di sana itu juga ada sekian banyak sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan untuk pelatihan digital, pelatihan memasak atau kuliner, tata boga, ya kan. Terus kemudian ada beberapa saya lupa. Nah, artinya sarana prasarananya kita sudah punya. Tinggal Gen Z ini kita siapkan mereka supaya menjadi entrepreneur. Nah, gitu. Sehingga ketika mereka ini sudah siap bekerja, mereka ini punya keterampilan yang memadai, tidak menjadi beban negara. Dan tidak hanya mengandalkan lowongan kerja ya, Bu. Betul. Nah, itu. Nah, yang menarik di sini saya melihat juga angka stunting ya, Ibu ya. Pada tahun 2023 kita nggak bisa melepas tentang ketika bicara ekonomi yang juga kan berdampak di stunting ya. Terakhir di angka 2,04% ya. Nah, untuk Ibu sendiri apakah dalam 5 tahun ke depan ada kemungkinan untuk mencapai di angka yang terendah mungkin atau mungkin bisa di angka 0% untuk Kota Mojokerto? Jadi kalau target karena kalau ngomong nol itu tidak akan pernah mungkin.
Di dunia pun belum pernah ada. Belum pernah ada. Belum pernah ada di dunia. Sehingga tujuan kita adalah bagaimana bayi-bayi baru ini tidak boleh stunting. Jadi istilahnya itu zero new stunting. Zero new stunting. Bukan zero stunting, tapi zero new stunting. Artinya bayi-bayi yang baru dilahirkan jangan sampai stunting. Nah, gitu. Itulah kenapa kemudian programnya adalah pemberian permakanan gratis di posyandu-posyandu itu dengan program Gemar Makan Ikan. Jadi diberikan suplai makanan bergizi dari bahan ikan kepada keluarga-keluarga yang memiliki bayi balita. Kan itu. Kemudian ada SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. Itu memberikan pemahaman kepada ibu-ibu muda bagaimana pola asuh anak yang baik, termasuk pola asuh itu di dalamnya terkait permakanannya. Gitu. Apalagi kan nanti program dari pusat juga ada makanan gratis untuk anak sekolah ya. Ya. Seperti itu. Nah, terus yang keempat Ibu tentang program prioritas ya. Tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Nah, ini kan sudah bagus apa yang sudah Ibu lakukan dengan yang namanya pelayanan terpadu satu atap, ya. MPP. Nah, terus apakah yang akan dilakukan Ibu pada jilid 2 ini tentang program prioritas dan apa mungkin ada pembangunan jangka panjang yang akan dilakukan? Kayak yang kemarin Ibu sudah capai adalah TBM dan segala macamnya. Ya, kalau tata kelola pemerintahan terintegrasi ya, di misi yang keempat ini adalah kita sudah punya mall pelayanan publik. Artinya pelayanan terpadu satu pintu itu sudah masyarakat cukup mengaksesnya melalui MPP Gajah Mada. Termasuk pelayanan dari instansi vertikal. Tidak hanya yang dilayani oleh pemerintah Kota Mojokerto, tapi instansi vertikal. Termasuk pelayanan dari pemerintah provinsi, Samsat itu ada di sana. Pelayanan pihak kepolisian seperti SKCK dan lain-lain juga bisa dilakukan di sana. Pelayanan dari Kejaksaan Negeri bisa di sana. Pelayanan dari Pengadilan Negeri bisa di sana. Pelayanan dari BPN, Badan Pertanahan, nasional, bisa diakses di sana. Kemudian pelayanan dari imigrasi. Nah, ini yang menjadi favorit karena orang bikin paspor nggak perlu jauh-jauh ke Sidoarjo atau Surabaya. Cukup di MPP Gajah Mada ada. Nah, itu sudah menjadi satu capaian memudahkan masyarakat yang ingin mengakses pelayanan publik cukup di dalam satu gedung. Tidak hanya pelayanannya Pemda Kota Mojokerto, tetapi juga instansi-instansi vertikal. Nah, ke depan ini yang menjadi unggulan adalah pelayanan publik yang terintegrasi. Terintegrasi itu begini. Saat ini ketika masyarakat Kota Mojokerto itu membutuhkan pelayanan contoh di bidang sosial, maka yang diakses itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Dinas Sosial. Kan gitu. Ketika membutuhkan pelayanan di bidang perdagangan, yang koperasi, yang diakses aplikasinya Dinas Koperasi Perdagangan. Kan gitu. Nah, ini seringkali masyarakat kita yang awam itu bingung mencari. Meskipun kita waktu itu sudah menyediakan namanya Curhat Ningita. Itu satu aplikasi yang bisa diakses melalui 7 kanal. 7 kanal ya. Ya kan, lewat Facebook bisa, Instagram bisa, telepon langsung juga bisa, SMS, WA, datang langsung ke MPP kan gitu ya. Jadi bisa diakses melalui 7 kanal. Aplikasi Curhat Ningita, mereka bisa bertanya di situ, mereka bisa mengadu di situ. Tetapi alangkah baiknya ketika ke depan masyarakat itu membutuhkan layanan apa saja, pokoknya layanannya dari Pemda Kota Mojokerto ya, bukan dari instansi vertikal ya, gitu. Ini kita satukan dalam satu dashboard. Sehingga masyarakat tinggal buka di situ dashboardnya pemerintah Kota Mojokerto. Nah, baru ketika sudah masuk dalam dashboard itu tinggal melihat kamar-kamarnya. Kamarnya mau urusan apa ini? Urusan sosial ya. Sudah tinggal klik kamar sosial. Kan gitu. Kalau mau layanan pendidikan gitu. Ya sudah tinggal klik kamar pendidikan. Nah, itu kan akan lebih memudahkan. Nah, artinya ini menjadi sebuah target program unggulan ke depan untuk lebih memudahkan lagi masyarakat kita. Jadi one stop ya. Ya, begitu kira-kira. Kemudian selain itu ini pelayanan publik yang inovatif.
kita kalau ngomong pelayanan publik sama tuntutan masyarakat, itu ngomongnya seperti deret hitung dengan deret ukur. Kan gitu ya? Iya. Nah, kalau kemudian kita ini melakukan pelayanan, melaksanakan program pemerintahan, itu seperti halnya kita berhitung, tapi tuntutan masyarakat yang begitu cepat, dinamis, ini tidak akan bisa kita capai apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Maka salah satu jawabannya atau solusinya adalah dengan inovasi. Inovasi, benar. Jadi pengennya masyarakat itu seperti apa sih? Nah, keinginan masyarakat ini kemudian bisa kita jawab, bisa kita berikan itu dengan cara kita melakukan inovasi. Jadi tidak hanya bekerja sesuai rutinitas, tapi melahirkan inovasi-inovasi baru. Dan alhamdulillah ini sudah kita awali sejak 6 tahun yang lalu ya. Kita sudah membuatkan peraturan wali kotanya, kita setiap tahun menerbitkan SK, inovasi-inovasi baru yang kita daftarkan ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga sampai akhir 2023 kemarin kalau tidak salah sudah ada sekitar 160 sekian inovasinya Kota Mojokerto yang terdaftar di Kemendagri. Dan ini setiap tahun kan dilakukan verifikasi lapangan. Ada dampak enggak? Ada manfaat nggak? Diukur benar. Dari inovasi itu. Lintas kementerian melakukan pengukuran. Kalau inovasinya bidang pendidikan, maka termasuk di dalam tim verifikasi lapangan itu ada dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kalau inovasinya di bidang ekonomi, ya sesuai dengan kementerian teknisnya apa. Kementerian terkait. Sehingga ini kemudian yang menobatkan Kota Mojokerto 3 tahun berturut-turut itu dinobatkan sebagai kota terinovatif se-Indonesia. Karena kita terus melakukan inovasi. Kita dorong masyarakat, pemerintah daerah, semuanya untuk terus berinovasi. Setiap tahun kita lombakan. Karena untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat, itu ya inovasi ini. Inovasi itu ya. Betul. Nah, yang terakhir Ibu, tentang pembangunan infrastruktur dan lingkungan ya. Ini yang seperti saya tanyakan tadi juga, apa saja yang dilakukan dan yang sudah dilakukan akan dilakukan dalam waktu jilid 2 nantinya. Jadi kalau ngomong pembangunan infrastruktur dan lingkungan, ya kita tetap temanya adalah Majapahit. Spirit of Mojopahit ini sebuah tema besar yang kami usung untuk menjadi sebuah motivasi bagi masyarakat Kota Mojokerto, bagi pemerintah Kota Mojokerto, bagi siapa saja yang ada di dalam Kota Mojokerto untuk bersama-sama menunjukkan bahwa genetis Majapahit ini merupakan genetika unggul. Genetika unggul yang memiliki kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Kemudian untuk menunjukkan ciri khas Majapahit melalui infrastruktur bisa dilihat sekarang sarana prasarana publik semuanya di Kota Mojokerto sudah bertema Majapahit. Ornamen, aksen Mojopahit tidak dilepaskan dari semua area-area publik yang ada. Sehingga sekarang kan wajah Kota Mojokerto itu sudah menunjukkan wajah kemajapahitannya. Nah, dengan adanya banyak taman-taman di lingkungan yang kita lakukan revitalisasi dengan aksen Mojopahitannya. Tematik. Nah, kemudian ke depan selain ngomong terkait dengan tema kemajapahitan, bagaimana Kota Mojokerto tadi yang disampaikan Mas Andi merupakan kota terpadat se-Indonesia karena berdasarkan data dari Kementerian ATR, Agraria Tata Ruang, waktu kami melakukan penyusunan RT/RW, rencana tata ruang wilayah, itu ternyata dari peta yang ada di Kementerian ATR, 57% dari luas Kota Mojokerto yang 20.000 kilometer ini, 20
kilometer persegi ini itu adalah pemukiman penduduk. Iya. Jadi lebih dari separuhnya itu sudah jadi pemukiman. Padahal kalau kita ngomong Jakarta saja yang katanya padat, itu pemukimannya nggak sampai 50%. Perkantoran banyak. Kita di sini ini 57% pemukiman penduduk. Nah kan pemukiman itu kan artinya masyarakat tinggal di situ. Tinggal di situ. Buang kotoran di situ, ya kan? Di situ semuanya di situ. Melakukan aktivitas harian di situ. Nah, artinya di sini ini untuk menjaga supaya kota Mojokerto ini dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi, tetapi tetap menjadi pemukiman yang sehat bagi seluruh penduduknya, ya kita mempersiapkan sarana prasarana di pemukiman penduduk itu supaya menjadi pemukiman yang layak. Nah. Program IPAL komunal, septik komunal, jamban sehat, bedah rumah, itu kan sudah kita lakukan sejak 5 tahun yang lalu. Terus secara masif. Masif ya. Kan gitu. Nah, tinggal nanti ke depan bagaimana sanitasi kan sudah melalui IPAL dan septik dan jamban keluarga ini. Tinggal nanti penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih. Air tanah kan sudah tidak layak dikonsumsi. Sehingga sebenarnya warga kota itu kalau untuk kebutuhan air bersih itu ya mestinya pakai air isi ulang. Air isi ulang ya. Air PDAM. Nah, pakai air tanah itu sudah nggak boleh harusnya. Tetapi kan belum semua masyarakat kita bisa mengakses itu. Masih banyak juga yang menggunakan air tanah. Nah ini kita akan terus melakukan upaya sekaligus bedah rumah. Ini yang lebih banyak diminati oleh masyarakat kita. Sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah layak huni. Dalam rangka menjaga kesehatan lingkungan. Nah, kalau rumahnya sudah nyaman, ya toh bisa berpikir, bisa bekerja, beraktivitas dan berkarya tentunya kan. Seperti itu. Nah, Ibu menariknya gini terkait tentang air tanah tadi ya, tentang PDAM dan segala macam. Mungkin ada inovasi PDAM yang mungkin akan dilakukan. Mungkin kayak kemarin tuh saya pernah dengar di Jombang atau mana ya, itu bahkan PDAM-nya inovasi, kalau saya pernah baca itu bisa dibuat langsung diminum atau bagaimana. Sebenarnya kalau itu sudah. Jadi untuk air PDAM yang siap minum itu kan sebenarnya sudah disiapkan kemarin di MPP Gajah Mada. Nah, jadi itu skupnya masih istilahnya masih jangkauannya masih sangat minim gitu ya. Tetapi bagaimana ke depan masyarakat kita semakin banyak yang bisa mengakses PDAM atau air bersih gitu ya. Ini akan kita upayakan ke depan melalui beberapa kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara pendonor. Karena di dalam salah satu goals-nya SDGs itu kan termasuk ada di sana. Nah, gitu. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan negosiasi kemudian bekerja sama dengan pendonor-pendonor itu. Insya Allah bisa kita wujudkan karena kemarin untuk pengelolaan sampah saja kita sudah bisa bekerja sama dengan Japanese Consortium. Ada sekian perusahaan Jepang yang punya pabrik di Indonesia. Nah, itu memberikan program CSR-nya untuk sasarannya itu adalah warga Kota Mojokerto. Nah, itu salah satu saja, tapi banyak kemungkinan yang lain akan kita jajaki ke depannya. Ya, oke, terakhir nih, mungkin ada closing statement untuk pemirsa dan juga kenapa sih masyarakat ini harus milih nomor 2. Nah, memilih Ningita Cak Sandi untuk Kota Mojokerto jilid kedua. Nah, terakhir, monggo Ningita. Ya, saya kira masyarakat kita harus cerdas di dalam berpikir bahwa untuk menentukan pilihan pemimpin kita kan tidak bisa hanya mendengar janji program-program, tetapi kita harus melihat rekam jejak apa yang sudah pernah dilakukan, gitu ya. Sehingga
layak tidaknya Ning Ita dipilih, masyarakat Kota Mojokerto bisa merasakan 5 tahun itu apakah Ning Ita menjadi wali kota itu menghasilkan kebermanfaatan untuk Kota Mojokerto, ada hasil karya nyata yang bisa dinikmati oleh warga Kota Mojokerto, ataukah kesia-siaan yang tiada hasilnya. Itu kan bisa dilihat di sana. Maka hasil kerja nyata yang menjadi rekam jejak pemimpin itu adalah prioritas yang harus dilihat oleh masyarakat untuk menentukan siapa yang layak untuk dipilih. Karena kalau hanya sekedar janji tapi belum pernah melakukan sesuatu yang membawa manfaat, nah ini kan artinya belum ada bukti nyata, belum ada hasil karya nyata yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Begitu kira-kira. Saat ini Kota Mojokerto suasananya seperti di Mojopahit dengan ornamen, dengan segala sesuatu, meskipun kota ini kecil tapi suasana Mojopahit, bahkan ada yang bilang seperti di Jogja dan segala macam ya nih kita ya. Nah, itu pemirsa bincang kami siang hari ini, semoga menjadi berkah buat kita semua. Amin. Dan bijaklah dalam memilih dalam pilkada mendatang. Sekian dari kami, terima kasih. Sudah.